Selamat malam kepada Pak Iis. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk UAS di mata kuliah analitik data. Jadi pertama-tama ini adalah kita melakukan klasifikasi. Jadi data set yang kita pakai, yang kami pakai itu adalah data set untuk asuransi travel. Targetnya jelas, itu kita mau melatih model supaya model ini bisa menebak apakah calon pelanggan eh, apakah dia akan melakukan pembelian terhadap asuransi atau tidak begitu. Jadi pertama-tama kita akan melakukan import data dulu. Jadi seperti kita lihat di sini, data yang sudah saya upload ke Google Drive akan kita import dan juga kita jadikan kita berikan nama khusus ya. Ini kita beri nama DF CLF supaya kita tahu ini adalah data untuk diklasifikasi. Nah, karena untuk data selanjutnya itu adalah data untuk di clustering untuk soal nomor 2. Kita run. Oke, sudah berhasil dengan sangat baik. Setelah kita melakukan import untuk data set yang kita pilih, yaitu data travel insurance, kita masuk ke bagian pertama tahap, yaitu melakukan pembersihan dulu atau membuang kolom indeks bawaan yang nggak kita pakai. Sebelum kita olah, kita juga lakukan quality check. Nah, ini quality check ini adalah untuk mengecek apakah data ini ada yang bernilai 0 atau bisa kita bilang ada value yang kosong atau missing value. Langsung kita run saja di sini. Oke, setelah kita lakukan quality check dan juga data understanding, kita bisa lihat di sini jika pengecekan untuk missing value adalah 0, berarti data ini tidak punya missing value lagi. Kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu untuk melakukan feature engineering dan juga data split. Ini ditujukan karena komputer itu hanya mengerti data yang berupa angka, sedangkan dataset yang kami pakai ini adalah dataset berupa teks. Jadi cara mengubahnya adalah melakukan one hot encoding. Di sini kita lakukan one hot encoding. Kita run. Ya, sudah berhasil dengan baik. Jadi setelah data itu siap, kita pisahkan juga untuk data testing dan juga data training dengan proporsi sebesar 80% data training dan juga 20% untuk data testing. Di sini kita juga tambahin parameter juga ya. Di sini ada parameter stratify. Nah, di sini kita pakai parameter stratify. Fungsinya apa? Supaya data yang kita pakai itu tidak jomplang ya antara data antara konsumen yang beli dan juga dengan konsumen nggak beli. Jadi supaya tahap trainingnya tuh lebih maksimal dan juga lebih seimbang datanya. Jadi ini bisa menghasilkan model yang lebih akurat juga. Kita langsung proses saja. Di sini kita bisa lihat jumlah untuk data training kita adalah 1589 baris data. Untuk data testing berjumlah 398 baris data. Oke, kita lanjut. Tahap selanjutnya itu adalah ke bagian training model. Oke, di sini kami menggunakan model decision tree classifier. Dan setelah kita melakukan training, diperolehlah hasil jika akurasi model kami adalah sebesar 77,39%. Oke, setelah kita melakukan training data model, jadi kita dapat akurasi model di 77,39%. Kita akan melakukan prediksi. Kita coba nih prediksi pakai model yang kita bangun dengan data baru. Jadi data pelanggan yang kita input adalah umurnya 35 tahun, dia punya pekerjaan dan itu digaji, dia lulus dari sekolah menengah, lalu income sebesar 650.000 dengan jumlah anggota keluarga adalah 4. Dia tidak punya penyakit kronis, cukup sering untuk melakukan perjalanan dan juga pernah melakukan perjalanan ke luar negeri. Kita akan melakukan prediksi dengan data ini, dengan data pelanggan baru ini. Nah, jadi model kami memprediksi jika ia tidak akan melakukan pembelian terhadap asuransi perjalanan. Selanjutnya, kalau misalnya akurasi angka kan tidak cukup ya untuk melakukan validasi. Jadi kami di sini memutuskan untuk menampilkan juga confusion matrix. Nah, ini sini confusion matrix berwarna biru. Jadi kita tahu nih model kita sebenarnya tebakannya berapa
kali benar dan juga berapa kali dia meleset atau tidak benar. Ini kita bisa lihat yang warna biru ini. Nah, untuk validasi tambahannya itu kita juga tampili kurva ROC AUC di bagian bawah ini. Nah, yang di sebelah sini. Jadi sebenarnya kurva ROC AUC ini adalah kurva yang membuktikan kalau model kita ini sebenarnya cukup pintar atau cukup capable untuk melakukan komparasi ataupun ngebedain nih kelompok pelanggan yang melakukan pembelian terhadap asuransi dan juga dengan yang tidak. Jadi skor AUC yang kita peroleh adalah di 0,7445 dengan akurasi eksplisit itu ada di 77,39%, sama seperti yang tadi kita dapatkan juga angka ini. Oke, kita lanjut untuk nomor 2-nya, itu melakukan klasterisasi. Nah, tadi kan kita melakukan klasifikasi itu. Jadi di klasterisasi ini tujuannya itu sesuai namanya cluster ya, kita melakukan pengelompokan data-data pelanggan. Jadi dataset yang kita pakai ini beda, karena dataset yang kita pakai kali ini adalah dataset marketing campaign. Oke, kita masuk untuk melakukan pemrosesan data. Jadi di tahap awal kita bakal sama seperti di tahap klasifikasi tadi, kita bersihkan dulu datanya. Jadi kalau misalnya ada data yang kosong, kita melakukan pembersihan. Tapi di sini pembersihan kita lakukan dengan melakukan input terhadap nilai median. Jadi tidak kita hapus ya, kalau misalnya tadi di klasifikasi kita hapus, di sini kita isi dengan menggunakan nilai median. Lalu kita bikin juga fitur baru yang lebih relevan untuk bisnis. Jadi kayak kita bisa ngitung umur pelanggan di tahun 2024 dan juga ngegabungin semua pengeluaran belanja mereka jadi satu kolom yang kita sebut sebagai total spend. Oke, jadi sebelum kita masuk ke model, datanya juga harus kita scaling dulu. Karena gap antara nilai income dengan pembaginya itu cukup jauh ya, kita bisa lihat. Untuk menghindari bias data. Jadi, dan juga tambahan ya, kalau misalnya model K-means yang kita pakai ini, itu sensitif banget sama jarak angka. Jadi seperti saya bilang tadi ya, income-nya nilainya 1000 tapi pembagian itu nilainya mungkin ratusan atau puluhan, bisa mempengaruhi akurasi nantinya. Langsung run saja di sini. Ini adalah feature engineering-nya. Kita isi nilai-nilai yang bernilai, kita isi missing value dengan menggunakan median. Lalu kita lakukan data scaling untuk model K-means. Baik, kita bisa lihat di sini pembaginya itu sudah kurang lebih masih di angka satuan ya. Jadi tidak jomplang gitu, ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu, dengan yang paling kecil itu satuan. Oke, lanjut kita masuk ke elbow method dan juga seal hold. Nah, jadi validasi ini masuk ke bagian untuk validasi. Menggunakan apa? Menggunakan elbow method dan juga seal hold. Jadi untuk nentuin data ini bagusnya itu dibagiin jadi beberapa cluster atau beberapa kelompok nih. Jadi kita melakukan elbow method dengan kurva yang berwarna biru. Kita lihat di sini kurvanya, kita langsung run saja. Di sini kurva ini cukup landai ya. Jadi siku itu kurang tajam, jadi kurang membentuk sudut 90 derajat. Jadi sikunya tuh ya di bagian sini tuh kurang akurat. Jadi supaya validasinya itu lebih akurat, kita pakai metode seal hold score di grafik atau di kurva yang berwarna hijau ini. Kita lakukan run untuk melihat seal hold score. Jadi skor paling tinggi ada di nilai 2 dengan nilai 0,40. Jadi paling optimal adalah melakukan klasterisasi melakukan pembagian klasterisasi menjadi 2 klaster saja. Oke, lanjut kita akan langsung ke ini, lakukan nilai optimal lagi berdasarkan nilai seal hold tertinggi. Oke, jadi sama seperti hasil dari kurva seal hold ya, sama nih, nomor yang paling optimal atau jumlah cluster yang paling optimal itu adalah 2. Oke, kita lanjutkan lagi dengan melakukan training model final dengan K optimal adalah 2. Oke,
Lanjut kita melakukan cluster profiling. Kita bisa melihat ini rata-rata pelanggan per clusternya itu, karena jumlahnya ada 2 ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat ada 2 cluster saja karena sesuai dengan hasil dari si hot score maksimal atau jumlah cluster yang paling optimal itu adalah bernilai 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas Darren Harliana akan memberikan saya waktu untuk presentasi. Nama saya adalah Visinskion Tanner yang akan menjelaskan dalam soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, dalam nomor 3 ini kita bisa lihat pertama adalah soal 3, yaitu adalah optimisasi. Kita bisa membahas topik optimisasi dalam tersebut berkaitan dengan soal 1 dengan data asuransi perjalanan. Nah, topiknya adalah dengan mengoptimalkan penawaran paket asuransi perjalanan kepada pelanggan yang memiliki peluang tinggi untuk membeli, sehingga biaya promosi menjadi lebih efisien dan tingkat konversi penjualan dapat meningkat. Nah, maksudnya dalam optimisasi tersebut adalah model klasifikasi yang telah dibahaskan oleh soal pertama tadi, akan digunakan memilih pelanggan yang memiliki probabilitas tinggi untuk membeli asuransi. Jadi, pelanggan yang memiliki probabilitas tinggi akan dikategorikan sebagai pelanggan yang diprioritaskan. Nah, juga bisa pada kasus asuransi perjalanan tadi kan, masalah utama di lapangan adalah kan kalau kita menawarkan asuransi kepada semua pelanggan, biaya promosinya pasti akan bengkak dan jadinya kurang efisiensi. Nah, di sinilah letak optimisasinya. Kita akan memanfaatkan model klasifikasi decision tree tadi bukan cuma untuk nebak beli atau enggak. Jadi kita ambil nilai probabilitasnya atau peluang belinya. Sesuai dengan tersebut, jadi kita adalah langsung saja kepada kolom pertama, yaitu adalah mengambil probabilitas prediksi dalam decision tree. Nah, kita bisa melihat bahwa ada isiannya adalah Y probability model predict probabilitas X test yang digunakan dengan bagian kolom 1 atau kolom kedua, karena ini numerisasi dari NumPy. Oke, selanjutnya adalah menentukan threshold optimisasi, yaitu adalah threshold yang telah ditentukan menetapkan threshold atau batas peluang terbesar yaitu sebanyak 70%. Artinya kita hanya pelanggan yang peluang belinya 70% atas dan di atasnya yang akan masuk ke dalam daftar prioritas promosi. Jadi pelanggan yang memiliki di angka di atas 70 akan dikategorikan sebagai yang pelanggan yang wajib diprioritaskan. Kita bisa di sini target consumer akan menghitung dalam Y probabilitas yang di atas dalam threshold. Nah, makanya dalam si nomor 3 adalah lihat jumlah pelanggan beli adalah jumlah target atau target customer dalam menghitung semuanya yang dalam target customer yang telah dihitungkan kepada ini. Nah, maka harus di print langsung saja. Jumlah pelanggan yang diprioritaskan adalah sebanyak jumlah target, yaitu 119 pelanggan nih yang jadi dipilih menjadi kategorikan sebagai prioritas promosi. Oke, saya akan menjelaskan tentang sel yang berisikan adalah data frame hasil tersebut. Nah, kita bisa melihat dalam bawah tersebut adalah hasil optimisasi dan target promosi. Nah, kita juga bisa melihat sama juga target promosi pertama, yaitu adalah target customer, memiliki rumus yang sama, cuma Anda berisikan yang berbeda supaya lebih mudah dalam disesuaikan dalam sel tersebut. Nah, yang juga hasil optimisasi adalah X test sama dengan copy. Ya, berhubungan dengan soal pertama yang berisikan dengan klasifikasi. Nah, lanjutnya kita adalah hasil optimisasi yang berdasarkan dalam kolom probabilitas yang sama dengan adalah Y probabilitas yang sama telah ditentukan. Nah, maka di bawah tersebut probabilitas sama dengan NumPy where hasil optimisasi dalam kolom probability yang lebih besar dari threshold, maka prioritas promosi, dan jika tidak diprioritaskan. Nah, kita bisa melihat hasil optimisasi head tersebut. Di bawah sini kita ditampilkan sebuah tabel yang dimana adalah sebuah sampel yang dimana memiliki 5 baris. Kita bisa melihat semua kolom-kolom yang ada dalam yang ditentukan supaya dalam dimasukkan. Nah, kita lebih fokus kepada probabilitas dan probability. Kita bisa melihat bahwa memang thresholdnya adalah 70%, yaitu 0,7 kita bisa melihat dalam probability ini. Maka dalam seperti 0,66, maka tentunya di bawah 0,7, maka dimasukkan tidak diprioritaskan. Kita juga bisa dalam kolom ketiga, yaitu adalah probabilitasnya adalah 0, maka juga tidak diprioritaskan.
Nah, jika kita melakukan probability yang di atas dengan 7, maka dimasukkan adalah prioritas promosi. Dan contoh dalam baris kedua, yaitu adalah 1. 1 tentunya lebih besar dari 0,7 kan. Nah, makanya prioritasnya ditentukan dalam prioritas promosi. Bisa melihat. Nah, lalu kita menjelaskan adalah sel ringkasan hasil, yaitu adalah jumlah prioritas dan total pelanggan. Nah, berikut kedua ini akan tentunya sebuah rumus untuk menghitung sebelum dan sesudah optimisasi. Nah, kalau untuk menghitung sesudah optimisasi kan sudah sama seperti yang sebelumnya, menghitung sum kepada jumlah prioritas dan target promosi dengan semua pelanggannya, seperti dengan kemarin. Nah, maksud dari penghematan ini contohnya dalam kan promosi sebelum optimisasi dan promosi sudah optimisasi. Nah, penghitungan presentasi, penghematan dibagi total pelanggan. Total pelanggan ya total pelanggan yang sebelum optimisasi yang diuji, dan penghematannya adalah hasil beberapa pelanggan yang telah tersingkirkan. Oke, dalam kita menjelaskan presentasi penghematan, yaitu adalah sebuah dipresentasikan dalam beberapa hasil penghematan dibagi dengan total pelanggan, seperti ya efisiensinya beberapa persen dalam setelah optimisasi, melakukan optimisasi. Nah, maka jika kita melihat sebuah hal ini, maka threshold optimisasi kan telah ditentukan sebagai 70%, yaitu adalah 0,7%. Nah, promosi sebelum optimisasi adalah jumlah pelanggan yang diuji tapi belum dioptimisasikan. Sebuah pelanggan yang diuji dicek dulu sebelum melakukan sebuah hal. Yang 398 pelanggan ini dicek terlebih dahulu. Jadi apakah beberapa pelanggan ini layak untuk mendapatkan sebuah optimisasi atau mendapatkan mendapatkan sebuah promosi menjadikan sebut. Nah, maka jadi setelah melakukan sebuah optimisasi, promosi sudah optimisasi ini makanya menjadi 119 pelanggan kan. Nah, hal tersebut. Nah, maka kita bisa melihat penghematan biayanya jadi beberapa pelanggan yang tidak termasuk dalam sesudah optimisasi tersebut, yaitu adalah 279 pelanggan. Nah, maka efisiensi promosi yang ada maka 70%. Jadi dipresentasikan beberapa efektif atau beberapa efisiensi promosi yang telah dilakukan optimisasi tersebut. Nah, dalam tersebut kita bisa melihat ada tabel, yaitu adalah head lagi, yaitu ini kita bisa melihat adalah top 10 pelanggan prioritas tertinggi. Kita bisa melihat samping probability-nya 1 semua, dikarenakan bisa terhitung dengan skala paling tinggi. Maka semua di sini adalah prioritas promosi, maka di atas, karena 1 di atas dari 7. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan tentang visualisasi antara pelanggan yang diprioritaskan dengan yang tidak. Nah, ini nih hanya dalam bentuk visualisasi dalam bentuk bar chart. Jadi kita bisa melihat import matplotlib sebagai PLT, figure lib sebagai ada title-nya adalah hasil optimisasi hasil promosi, bagian di sini adalah jumlah pelanggan, seberapa banyak pelanggan yang telah diprioritaskan atau tidak diprioritaskan, dan kategorinya apa. Kita bisa melihat yang tidak diprioritaskan adalah 270 berapa, dan yang diprioritaskan promosi adalah 119. Kita bisa melihat perbedaan kepada keduanya tersebut menjadikan gambar visualisasi. Nah, jadi makanya kesimpulannya ya hasil optimisasi menunjukkan bahwa asuransi perjalanan tidak perlu dilakukan kepada seluruh pelanggan, dikarenakan promosi difokuskan kepada pelanggan dengan probabilitas pembelian tertinggi. Nah, kita bisa melihat bahwa 119 pelanggan yang dibuktikan lolos dan dikategorikan sebagai diprioritaskan dalam penawaran paket asuransi. Sekarang kita melihatkan ada soal 4, adalah topik rekomendasi, yaitu adalah dari model klasterisasi kepada nomor kedua, yaitu adalah customer analysis dan marketing campaign, strategi marketing yang digunakan soal kedua tersebut. Nah, dari model klasterisasi pelanggan yang dijelaskan sebelumnya, tujuannya ini adalah merumuskan strategi kampanye marketing yang paling pas untuk masing-masing klaster. Nah, ini jelaskan adalah merekomendasikan strategi pemasaran dan penawaran produk berdasarkan segmentasi pelanggan dari profil, pola pengeluaran, dan respon terhadap kampanye marketing. Nah, sebagian di sini adalah kita bisa melihat intip dulu profil pengeluaran dalam profil pengeluaran pada masing-masing klaster. Ya, kita hitung rata-rata pengeluarannya, yaitu adalah mulai dari belanja wine, belanja daging, sampai buah, serta beberapa sering mereka merespon kampanye marketing kita sebelumnya. Ya, kita adalah masuk columns to check yang termasuk dalam apa saja mereka beli, income-nya berapa, responsnya termasuk kategori 1 atau 0 atau bagian tersebut. Nah,
Setelah tersebut kita yang existing call tersebut ya, kan dihitung dan bagian sini. Nah, maka jadi profile sesi group by dengan round 2 display profile. Nah, ini akan memunculkan tersebut cluster clown, ada DFCLU adalah cluster value dengan sort index adalah print jumlah data per cluster dan print jumlah cluster count. Nah, kita yang munculnya apa? Yaitu adalah yang tabel tersebut adalah hasil dari display profile ini. Nah, karena dalam cluster yang dijelaskan oleh silhouette itu adalah hasilnya 2, dan makanya ini keluarnya juga 2 cluster. Nah, kita bisa melihat yang pertama cluster yang cluster 0 adalah income-nya berapa, cluster satunya adalah income-nya berapa, dan kita bisa menjelaskan isinya itu pengeluarannya, income-nya, dan responsnya itu dijadikan median itu jadi berapa. Nah, di bagian jumlah data per cluster ini kita bisa melihat di bagian di sini ya, yaitu adalah cluster count. Nah, kita bisa melihat jumlah data dalam cluster tersebut, yaitu adalah data cluster yang ke-0 adalah 1153, dan cluster yang pertama adalah 1087 data. Itu adalah jumlah datanya dalam value counts. Oke, yaitu kita bagian ini dalam code cell untuk membuat rekomendasi otomatis per cluster, yaitu adalah dalam di sini kita bisa melihat, maka untuk rekomendasinya kami membuat sebuah sistem rule sederhana berbasis algoritma. Ya, logikanya seperti ini. Kita bisa melihat kalau rata-rata belanjanya sebuah cluster itu lebih tinggi dari rata-rata total, ya berarti mereka ini pelanggan potensial atau ya orang kaya gitulah ya. Jadi kita kasih penawarannya ya untuk khusus premium. Dan yang keduanya, jika respons kampanye mereka tinggi, ya kita rutinkan email marketing ke mereka. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu tapi kalau mereka belanjanya dan responnya rendah, ya kita kasih diskon untuk promo yang hemat biaya saja ya, untuk menarik pelanggan sebagai strateginya. Kita bisa melihat bahwa bagian program sini ada spending columns, ya mereka spending di bagian sini apa. Kita bisa melihat rata-rata keseluruhan sebagai pembanding. Kita bisa melihat overall spending dan overall response. Ini untuk menghitung pengeluaran dan respons. Ya, mereka beli apa, ini ada responnya, apakah responnya aktif hitung sebagai MEAN. Dan rekomendasi kita melihat sebagai masih kosong. Bukan. Dan rekomendasinya sebagai blank terlebih dahulu yang akan diisikan sebagai bagian dalam ini. Kita bisa melihat bahwa proses setiap cluster satu persatu. Ya, gimana? For cluster inserted, DFCLU sebagai cluster unik. Kita bisa data cluster. Average income yang dihitung adalah MEAN data cluster dari income. Average spending dan data cluster yang spending cost yang berada dalam di sini dijadikan MEAN. Dan rata-rata response, yaitu sama, yaitu adalah response. Nah, di bagian di sini yang telah dijelaskan seperti 3 tadi, ini bagian prioritaskan penawaran premium, program loyalitas, dan promo eksklusif, yaitu di mana adalah belanjanya lebih tinggi. Nah, yang ELIF ini menunjukkan apakah responsnya ini lebih besar dari overall respons ini, maka gunakan email marketing, reminder promo, dan penawaran personal. Dan yang sisanya lainnya adalah, dan jikanya yang kalau belanjanya responsnya rendah, kita kasih diskon dan promo yang kasih biaya hemat saja ya. Gini adalah gunakan promo hemat biaya seperti diskon terbatas dan bundling sederhana. Nah, kita bawa ini adalah rekomendasi append, cluster, rata-rata income, ini dijadikan buat tabel. Jadi DF rekomendasi adalah PD tabel dan kita melakukan display. Kita bisa melihat bahwa tabel ini adalah dikarenakan dalam cluster 0 ini karena pengeluaran dan respons mereka tergolong rendah, maka sistem juga dalam hasil rekomendasi tersebut akan merekomendasikan strategi yang lebih cost efektif. Kita bisa melihat adalah gunakan promo hemat biaya seperti diskon terbatas dan bundling sederhana. Ya, yaitu cukup berikan promo diskon terbatas dan bundling pokok sederhana supaya nggak boncos di anggaran marketing yang ada. Nah, akan tetapi sebaliknya untuk cluster 1, spending dan pengeluaran mereka tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan cluster 0, yaitu rata-rata income, ya pemasukannya adalah dengan 69.000 dan rata-rata spending adalah 185. Maka sistem merekomendasikan agar mereka diberikan penawaran premium, program loyalitas eksklusif, atau fasilitas member VIP. Juga bisa dilihat oleh rekomendasi. Prioritaskan penawaran premium, program loyalitas, dan promo eksklusif dengan bisa tersebut. Nah, kesimpulannya melalui tersebut dalam nomor 4 adalah cluster dengan pengeluaran tinggi. Ini juga bisa sebagai penjelasan ulang dalam hasil apa saja dalam
case ini. Kesan pengeluaran tinggi direkomendasikan penerima penawaran premium dan loyalitas responsif akan mendapatkan promosi personal. Yang terakhir adalah pengeluaran rendah, maka didapatkan promosi hemat biaya seperti yang telah dijelaskan ulang. Maka dalam perusahaan dapat menyesuaikan penawaran sebagai segmentasi pelanggan sehingga promosi menjadi lebih tepat sasaran dan peluang konversinya ya jauh lebih meningkat. Nah, maka jadi kesimpulannya melalui project analitik data ini, kelompok kami bisa membuktikan bahwa machine learning itu bukan hanya sekedar soal mencari akurasi tertinggi, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengelola raw data menjadi model prediktif, lalu mengubahnya menjadi strategi bisnis yang lebih efisien dan tepat sasaran. Sekian presentasi dalam ujian terakhir dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada kekurangan. Saya Fisikawan Tanner akan cabut. Terima kasih atas perhatiannya.